Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embryo of Thyrsosaxis siamensis. Sebelumnya, perkenalkan, Rustina Anggarini dengan NIM K43180555. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai embrionya Thyrsosaxis siamensis, akan lebih baik kalau kita mengenal Thyrsosaxis siamensis. Jadi, Thyrsosaxis siamensis itu memiliki nama lokal sebagai pairuak atau sejenis bambu hias yang kerap ditanam sebagai pagar halaman atau tepi jalan. Untuk klasifikasinya, Thyrsosaxis siamensis ini berasal dari ordo Poales, famili Poaceae, genus Thyrsosaxis, dan spesies siamensis. Jadi mempunyai nama lain selain Thyrsosaxis siamensis itu ada Bambusa siamensis dan Arundinaria siamensis. Nah, morfologinya bambu ini memiliki akar pakimorf, daunnya berumbai padat, bisa dilihat nomor A, dan memiliki panjang daun sekitar 8-10 cm, kemudian batangnya memiliki diameter 3-5 cm dengan ruas panjang 25-30 cm, dan tinggi tanamannya bisa mencapai 10-15 meter. Tanaman ini bisa tumbuh di hutan campuran, hutan gugur, maupun daerah yang beriklim tropis. Kemudian, tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan ataupun juga sebagai tanaman hias. Kemudian keunggulan dari tanaman ini itu dapat tumbuh dengan cepat dan memainkan peran dalam menghubungkan mitigasi perubahan iklim dengan penggunaan berkelanjutan. Nah, kemudian kita menuju pada embrio tumbuhan monokotil dan dikotil itu memiliki embrio dewasa yang berbeda. Namun, pola embriogeninya atau pola embriologinya itu memiliki kesamaan atau hampir mirip. Nah, proembrionya itu sama-sama membelah menjadi suspensor dan bakal embrio sendiri. Perbedaannya itu berada pada proses setelah stadium oktan, di mana jumlah kotiledonnya itu berbeda. Menurut Laksmanan tahun 1972, itu perbedaan utama pada embrio monokotil dan dikotil itu adalah jumlah dan posisi relatif sel embrio stadium kuadran yang menyokong pembentukan kotiledon dan epikotil. Nah, pada tumbuhan dikotil itu terdapat dua sel yang berhadapan yang akan membentuk dua kotiledon, bisa dilihat pada poin D gambar 4.23. Nah, pada tumbuhan monokotil itu jumlah sel yang akan membentuk kotiledon itu bervariasi, di mana kotiledon itu diturunkan dari keempat sel stadium kuadran, walaupun pada monokotil jenis lain itu hanya dari satu kuadran dan berperan membentuk kotiledon. Ada juga dari spesies dari family Iridaceae itu 3 dari 4 sel kuadran, jadi 3 sel, contohnya A, B, C itu akan menyokong pembentukan kotiledon secara bersama-sama, seperti itu. Jadi seumpama di kotil itu hanya satu kuadran, satu sel dengan 4 kuadran membentuk satu kotiledon, tapi kalau pada monokotil bisa jadi 3 sel dengan 4 kuadran itu menyokong pembentukan satu kotiledon. Pada selanjutnya kita mempelajari embriogenesis pada spesies Thyrsosaxis siamensis yang saya ambil. Nah, di sini embriogenesisnya itu pertama-tama diawali pada inti endosperma primer itu membelah lebih awal dari atau perkembangan embriogenesisnya itu ya pertama kali diawali dengan inti endosperma
primer membelah lebih awal dari zigot, dan perkembangan endosperma itu dengan tipe nuklear atau nuklir. Nah, pada apa ya, pertumbuhan proembrionya itu 4 sel, di mana 4 sel itu membentuk satu kotiledon. Kemudian pada saat proembrio, bisa dilihat pada gambar nomor 10, itu pada saat proembrio itu embrionya pada tahap globular, dan lapisan terluarnya itu berdiferensiasi menjadi aleuron. Nah, lapisan terluar dari nomor 10 itu disebut sebagai sel-sel aleuron. Nah, pada saat embrio itu matang atau menjadi karyopsis, sel-sel aleuron tidak memiliki endapan pati. Nah, kantung embrionya akan terbentuk segera setelah pembuahan, tetapi secara bertahap ia mengasumsikan atau peneliti mengasumsikan bentuk obovat yang dipertahankan. Jadi bentuknya itu tetap sama, bentuk embrionya seperti itu. Setelah rongga sentral terisi oleh jaringan endosperma yang tumbuh. Nah, perkembangan embriogenesis pada Thyrsostaxis siamensis itu mirip seperti pada spesies Poa annua. Ini berdasarkan pada jurnalnya Soeges 1924. Pembelahan zigot pertama kali itu disertai dengan dinding melintang. Bisa dilihat ya pada gambar nomor 31. Dan memotong sel apikal kecil atau CA dan sel basal besar atau CB. Setelah sel CB membelah membentuk secara CI dan M, jadi CB itu membentuk CI dan M, sementara CA itu masih bertahan, dan sel apikal CA membelah dalam bidang yang bertebal dengan divisi pertama zigot. Kemudian yang sel M pada nomor 32 itu mengalami pembelahan dalam bidang yang sama dengan sel pada CA atau sel apikal. Kemudian sel integumen dalam membelah oleh dinding melintang yang menghasilkan pembentukan sel N dan N. Sel N dan N. Kemudian pembagian dalam sel anak sel apikal kecil berada pada sudut kanan ke divisi pertama membentuk kuadran Hi. Kemudian yang CA itu membelah membentuk kuadran Hi. Kemudian pada gambar nomor 33 ya. Kemudian sel mikrofil itu membelah secara vertikal membentuk dua sel. Nah, pembelahan lebih lanjut itu terjadi pada berbagai bidang, kemudian menghasilkan embrio globular pada nomor 34. Nah, organogenesis terjadi secara normal pada gambar 35-37 itu sudah mulai mengalami perkembangan organogenesis dan mengarah pada perkembangan embrio Poaceae. Kan tadi saya jelaskan bahwasanya Thyrsostaxis siamensis itu berasal dari family Poaceae. Jadi perkembangannya organogenesisnya akan mengarah pada perkembangan embrio Poaceae yang khas seperti itu. Bisa dilihat pada nomor 38. Nah, itu perkembangan embrio secara lebih lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan struktur embrionya. Nah, bisa dilihat pada nomor 38 dan 52. Di situ gambar 38 itu adalah embrio dewasa, di mana sekitar 1/7 panjang karyopsis dan merupakan tipe bambusoid. Ia memiliki skutelum, yaitu SC itu skutelum yang besar dengan bagian bawahnya bebas, atau bagian bawahnya bebas itu yang tulisannya col itu koleoriza, dan memiliki pada pasokan vaskulernya ke skutelum dan daun embrionik atau pasukan vaskuler pada VT itu jaringan vaskuler atau pembuluh darahnya itu memiliki titik yang sama antara titik skutelum dan titik koleorizanya. Kemudian
terdapat R itu radikel, RC itu pucuk akar. Kemudian pada gambar 52 di situ terdapat penjelasan di mana II itu integumen dalam, sementara EN itu endosperma. Jadi gambar nomor 52 itu embrio yang sudah dewasa, atau tadi dijelaskan bahwasanya embrio karyopsis seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tipe embrionya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tipe embrio dari Thyrsostaxis siamensis itu adalah tipe bambusoid, di mana sekitar sepertujuh panjang karyopsis, sekitar sepertujuh panjang buahnya itu karyopsis. Kemudian tipe karyopsis ini dicirikan dengan sistem vaskuler itu berada jadi titik tumbuh skutelum dan koleoriza itu berada pada titik yang sama pada sistem vaskulernya. Nah, sistem vaskulernya embrio Thyrsostaxis siamensis itu disebut dengan sistem vaskuler festocoid. Referensi yang saya gunakan atau materi yang saya jelaskan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.